Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini di tengah amuk pandemi COVID-19, kita terajak untuk menghayati kasih Allah bagi dunia. Kasih yang sempurna lewat peristiwa kelahiran Kristus di tengah harapan akan datangnya Immanuel. Kita merindukan kelepasan seperti Israel yang dirundung gelisah. Merindukan Sang Immanuel yang membawa kelepasan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita secara bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 3. Wajah kehidupan dunia sudah porak-poranda, penuh luka dan kematian. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Kristus datang membawa pengharapan, pemulihan dan penebusan. Di tengah situasi ini kita aktakan ibadah perayaan Natal ini di dalam nama Allah yang adalah Bapa yang penuh kasih, Sang Anak Yesus Kristus yang adalah Immanuel, dan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Bagi ketiganya yang esa kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Tuhan Kau Nats pembimbing Kolose 3 ayat 12 demikian bunyinya. Karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat disilakan duduk kembali. Secara bersama kita puji Tuhan dari KPR nomor 50, Terpujilah Yesus Raja Salam. Terpujilah Yesus Raja Salam, murahnya sayangnya bagi segenap isi alam. Serani Yahudi, kafir Islam, semuanya dapatlah rezeki yang berkelimpahan. Sholawat nyanyilah haleluya, mubarak surga mulia, sembahyang di dalam surga, di tempat yang tertinggilah. Tun menjelma manusia di dalam dunia yang terhina, yang meninggalkan singgasana. Karena sayang disembahkan pujian hormat Yesus, maka bagi Tuhan El Jabar kekal namamu yang besar. Pandemi COVID-19 benar-benar menyadarkan kita manusia bahwa betapa tidak berdayanya kita di hadapan kekuasaan Allah. Kecongkakan, keangkuhan, dan kesombongan manusia luluh lantah seketika. Kami rindu kelepasan dari belenggu ini ya Tuhan. Setiap hari kami bergumul dengan maut. Tangis duka dan ketakutan maut menghantui kami. Kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Pandemi ini merenggut orang-orang yang kami cintai. Kami kehilangan suami, istri, anak, saudara, dan orang tua. Tuhan, berapa lama lagi kami juga harus terpisah satu dengan yang lain. Kami rindu berjabat tangan, berpelukan.
Allah adalah Tuhan yang selalu beserta kita. Justru di saat-saat seperti ini, Ia dengan kasih-Nya beserta kita. Ia sudah menyatakan cintanya dengan tulus ke dunia. Lahir di kandang hina agar kita diselamatkan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Ia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Haleluya. Jemaat menyanyi titian kasih. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku Berduka diriku ini, betapa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana datang pertolongan. Akan Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Kita akan beralih pada tata ibadah pelayanan baptisan anak-anak, karena pada hari ini ada 2 orang yang akan dibaptis, satu dalam baptisan anak dan yang kedua dalam baptisan dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, Natal di tahun 2020 ini sesungguhnya adalah Natal yang berbeda dengan tahun kemarin dan tahun-tahun yang lalu. Tetapi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, bahkan kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami boleh ada, kami boleh menikmati kehidupan, dan kami boleh bersyukur dan bersuka cita di dalam rumah-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus ini ada keluarga yang hendak membawa anak cucu mereka kekasih, anak cucu dari keluarga Mandak Budiman, untuk dimeteraikan
dalam baptisan yang kudus di saat ini. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya tetap dan terus berkasih karunia, memberkati keluarga, orang tua, oma opa, bahkan saksi baptisan yang akan mengiyakan tanggung jawab sebagaimana yang sudah disampaikan dalam penggembalaan baptisan, bahkan yang akan diuraikan dalam tata ibadah baptisan yang kudus, sehingga diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat benar-benar mengaktakan apa yang sesungguhnya menjadi panggilan dan tanggung jawab sebagai orang tua dan saksi baptisan yang ada. Engkau berkenan ya Tuhan, dan oleh kemurahan-Mu biarlah itu terus dinyatakan sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menyaksikan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak. Untuk itu baiklah kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang berisi perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Yaitu pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Sesuai kesaksian Markus 10 ayat 14 dan 16. "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ketiga, Rasul Petrus juga bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ketika orang banyak bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Atas dasar ini, maka gereja Masih Injili Sangieta Laut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi baptisan. Di samping itu pula, bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali untuk seumur hidup. Dan oleh sebab itu, gereja Masih Injili Sangieta Laut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Berdasarkan pada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, maka gereja dan orang-orang Kristen membawa anak-anak mereka untuk dibaptis, supaya anak-anak itu pun diterima dalam perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat menurut janji Tuhan sendiri. Lagi pula kepada kita sebagai orang tua dan saksi baptisan dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhannya. Sebab itu, kiranya saudara-saudara orang tua dan saksi mau berjanji untuk selalu dengan setia memimpin serta mengajar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tentang kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia.
Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita, dan bahwa Tuhan menjadi Bapa bagi kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan karena Dia Bapa kita. Dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darahnya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus, dan kita menjadi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama-sama kita, serta membaharui kita dan anak-anak kita, agar kita selalu melayani dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Saudara-saudaraku, agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi membawa anakmu untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa saudara-saudara berjanji untuk mengajar dan mendidik mereka, maka saat ini saya mengundang orang tua dan saksi baptisan untuk maju ke depan. Sebentar. Bapak. Karena itu, hendaklah saudara-saudara menyatakan ikrar dan janji saudara-saudara dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa saudara-saudara membawa anakmu untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara akan mendidik dan mengajar anakmu sedemikian rupa sehingga ia mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang yang percaya serta taat kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai seorang sidi dewasa? Orang tua dan saksi baptisan, apakah jawab saudara? Ya. Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Sekarang bawalah anakmu untuk menerima meterai baptisan kudus itu. Jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama KPR 107. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Dapat ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada rancangan dan rencanamu yang gagal dalam hidup kami anak-anak-Mu. Di hari Natal yang pertama ini Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Sebab ada seorang anak yang masih kecil yang boleh dibawa, dimeteraikan
dalam baptisan yang kudus. Aulia Kirana Putri Mandiangan. Karena itu Tuhan, kami percaya dengan nama yang sudah disebutkan tadi, maka dia, anak kekasih Aulia Kirana Putri Mandiangan, layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, biarlah tumbuh kembangnya tetap ada dalam pemberkatan Tuhan, bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, sehingga ya Tuhan kelak ia boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Berkati kami sebagai orang tua dan saksi baptisan yang ada, sebab tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang biasa-biasa saja, tetapi tanggung jawab yang mulia, yang menuntut kami sebagai orang tua dapat mendidik dengan iman yang kami miliki kepada anak kekasih, mengajarkan dan di dalamnya Tuhan mengarahkan kehidupan anak kekasih, sehingga kelak ia boleh menjadi anak yang dibanggakan, anak yang menyukakan hati sesama, terlebih yang menyukakan hati Tuhan, yang dapat mengaku sendiri Tuhan adalah Juru Selamat kehidupannya. Karena itu beri kami kekuatan, hikmat dan kemampuan, ketabahan dan kesabaran untuk menjawab panggilan ini Tuhan, di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu ekstrim, oleh karena perkembangan anak-anak, karena berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan kami tetap diarahkan pada tanggung jawab untuk senantiasa melakukan dengan penuh kesetiaan dan penuh sukacita iman, sebab ada janji Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang mau setia. Terima kasih ya Tuhan, karena itu hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan keluarga Mandak Budiman dan keluarga dan orang tua saksi baptisan bersama dengan anak kekasih yang ada. Bapa, di saat ini kami pun akan membawa keempat saudara kami yang telah melalui proses katekisasi khusus, dan di hari ini Tuhan mereka akan mengiyakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai calon sidi jemaat, untuk kelak menjadi anggota sidi jemaat yang setia dan bertanggung jawab, anggota sidi jemaat yang dewasa. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di dalam pelayanan peneguhan sidi bagi keempat saudara kami. Sebab ya Tuhan, tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk melayankan tanggung jawab ini jika hikmat, kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus tidak terus menaungi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam perkenanan-Mu saja ya Tuhan, pelayanan peneguhan sidi jemaat saat ini terjadi. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena keempat saudara-saudara ini telah dinyatakan layak untuk menjadi anggota sidi jemaat berdasarkan ujian para tua-tua, dan setelah mengikuti katekisasi pelaksanaan acara pentabisan ini, baiklah sebelum saudara-saudara ini tabiskan, kita perlu mendengar dan menghayati lebih dahulu tugas dan tanggung jawab serta kewajiban setiap anggota sidi jemaat. Sebagai anggota sidi jemaat, Tuhan memanggil kita semua menjadi saksi-saksinya untuk mengaku Yesus Kristus dan memasyurkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya, sebagaimana kesaksian dalam Matius 5 ayat 13 dan yang berikut. Pada waktu Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan lagi kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tugas dan tanggung jawab ini hanya bisa dilaksanakan jika kita dengan kasih yang benar mau bersekutu, melayani, dan bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Kepala Gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakat di sekitar kita. Dengan diteguhkan saudara-saudara, maka saudara-saudara diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus di dunia ini, dan saudara-saudara diizinkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dari anak domba itu. Kepada keempat calon anggota sidi jemaat diundang untuk berdiri di depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita sekarang berdiri saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan sendiri serta mau diteguhkan menjadi sidi jemaat. Untuk menyatakan pengakuan saudara-saudara bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan Tuhan dan gerejanya, hendaklah saudara-saudara menjawab dengan tulus ikhlas beberapa pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa saudara-saudara akan menjadi anggota sidi jemaat Tuhan yang setia, serta mau mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan tidak pernah akan meninggalkan Dia, baik dalam hidupmu maupun dalam menghadapi maut, baik dalam suka maupun dalam duka, serta mengakui Dia di depan manusia? Ketiga, apakah saudara-saudara mengaku bahwa sebagai anggota sidi jemaat Gereja Masih Injili Sangihe Talaut, saudara-saudara berjanji untuk bekerja di ladang Tuhan dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen-sakramen, serta bertekun dalam doa dan dalam membaca Alkitab, dan turut aktif dalam pelayanan gereja sesuai karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kamu masing-masing? Sebelum keempat saudara menjawab pertanyaan yang ada, mari kita puji Tuhan menyanyi "Hendaklah Kau Ikut Yesus". Jangan
Ruth Napura Harinda, apakah jawab sekali lagi? Ruth Napura Harinda, apakah jawab saudara? Herman Sahentu Muwo, apakah jawab saudara? Jackson Hangunaung, apakah jawab saudara? Felix Budiman, apakah jawab saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena di antara keempat ini ada seorang yang belum dibaptis, maka kita akan melaksanakan acara pembaptisan. Berdasarkan pada baptisan saudara-saudara dan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba firman Tuhan, saya menabiskan saudara-saudara menjadi anggota sidih jemaat dari Gereja Masenjili Sangieta Laut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta mengizinkan saudara-saudara untuk turut mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus.
ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh memuliakan Engkau, sebab keajaiban kasih dan kuasa-Mu yang tiada pernah terselami dalam kehidupan kami membuat kami heran, dan sungguh-sungguh kami bersyukur sebab peristiwa yang indah yang boleh terjadi bagi keempat kekasih kami, Ruth Napura Harinda, Herman Sahentumuwo, Jackson Hangunaung, dan Felix Budiman, telah menyatakan dengan sungguh komitmen mereka untuk mau menjadi pengikut Kristus yang setia sebagai anggota Sidi Jemaat yang baru, Gereja Masih Injili Sangieta Laut yang ada di Jemaat Gemis Oikumene Niulu. Karena itu diberkati kehidupan keempat kekasih kami. Biarlah dengan sungguh-sungguh apa yang mereka telah ikrarkan di hari ini
akan dapat mereka aplikasikan ejawantakan dalam perjalanan berjemaat, kehidupan beriman mereka setiap hari, sehingga mereka tidak akan lagi diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Karena ada janji Tuhan yang meneguhkan mereka, yang akan terus ada memperlengkapi mereka, dan yang akan terus memperteguh iman percaya mereka, walaupun ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang datang menghadang kehidupan mereka. Karena itu berkati kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Orang tua, papa nani, mama nani, suami, anak-anak, bahkan siapapun. Biarlah Tuhan, Engkau tetap ada menolong mereka, sehingga kehadiran mereka untuk menyaksikan pengiaan anak-anak kekasih mereka ini senantiasa memuliakan Allah Bapa di surga, dan mereka tetap ada dalam pemberkatan dan pemeliharaan Tuhan menjalani kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu. Saatnya ya Tuhan, dalam ibadah Natal ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu berikan pencerahan kepada kami ya Tuhan, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga benar-benar firman yang akan kami baca mudah dimengerti dan dipahami, dan dapat kami lakukan di kehidupan beriman setiap hari. Layakkan hamba-Mu berbicara ya Tuhan, dan terus menyampaikan kabar baik kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu di saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di hari Natal yang pertama ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 2. Kitab Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bagian firman Tuhan di saat ini, mari terajak kita untuk membacakannya secara berbalasan, mengikuti tanda baca yang ada. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-rajamu dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka yang membuang tali-tali mereka daripada kita. Semua yang di surga Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah bagian firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 11 yang menjadi inti perenungan kita saat ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita bersyukur sebab di hari Natal di tahun 2020 ini walaupun berbeda, tidak seperti dengan tahun yang lalu dan tahun-tahun yang kemarin. Karena pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan dunia sampai saat ini. Tetapi kita masih dilayakan, kita masih diberikan kesempatan ada di dalam rumahnya yang kudus. Dengan suasana yang berbeda, tidak seperti dulu. Toh? Datang di gereja harus mengikuti protokol kesehatan. Apa yang menjadi anjuran pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sebab kita dilarang untuk berkerumun. Tetapi saudara-saudaraku, kita sangat-sangat bersyukur. Walaupun hal-hal ini yang membuat perubahan. Dikala kita merayakan Natal di tahun 2020 ini. Namun kita masih merasakan bagaimana makna Natal Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita sekalian. Sebab adanya kita di dalam rumah Tuhan saat ini, kita mengenang rayakan bagaimana Yesus Kristus yang sudah lahir sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Juru Selamat yang datang menebus dosa manusia dan seluruh dunia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, benarkah kita ada di dalam rumah Tuhan hari ini? Kita merayakan Natal Yesus Kristus bersama hari ini. Kita memiliki hati yang penuh sukacita. Dan benarkah kita sudah siap menyambut kedatangannya di perayaan Natal di tahun 2020 ini? Sebab saudara-saudaraku yang kekasih, di sini juga di perayaan Natal ini kita mau diingatkan akan kedatangan Yesus untuk kali yang keduanya sebagai Raja yang akan menghakimi kehidupan kita. Sebab Dia adalah Raja yang adil, Dia adalah Raja yang benar. Karena memang kalau melihat tanda-tanda yang ada sekarang ini, seolah-olah kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Tetapi apakah benar-benar kita yang berhimpun di dalam rumah Tuhan saat ini adalah orang-orang yang layak beribadah dan datang kepadanya, yang
sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Sebab di hari Natal ini, dalam perayaan Natal Yesus Kristus, hal yang mendasar yang harus kita perhatikan adalah perihal beribadah. Mari torang renungkan, apakah ibadah kita selama ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah ibadah kita memang benar-benar sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Sebab kalau orang-orang yang datang beribadah kepadanya, dia akan selalu menerima berkat dari kuasa ibadah itu, yang mampu merubah seluruh kehidupannya setiap hari, bukan hanya di hari Natal. Kang, karena hari Natal memang orang seringkali identik dengan baku-baku baik, baku-baku sayang, toh saling memaafkan, memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Kongdang habis Natal sauko. Namun sesungguhnya makna ibadah kita di perayaan Natal kali ini mau mengingatkan kita ketika kita ada di pandemi COVID-19, supaya torang berbenah. Karena lihat Jo, kalau Natal itu gereja rasa-rasanya nak mampu mau tampung itu anggota jemaat, itu gedung ibadah. Entah itu karena baru datang dari Manado, atau karena melakukan pekerjaan di luar dari kampung Miulu dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita memberi makna dalam suatu ibadah? Maka kita selalu terpanggil untuk memberi diri, tidak pernah memiliki alasan apapun pergumulan kita. Karena kalau mau ikut akan peraturan pemerintah yang menjadi himbauan edaran yang ada, orang cuma 50% yang boleh beribadah dalam rumah gereja. Tadi malam juga sudah disampaikan dalam khotbah oleh ketua resort, di mana di Tahuna ada beberapa gereja yang melakukan pelayanan di malam Natal, di hari Natal dan Tahun Baru ke depan lewat live streaming atau beribadah di rumah masing-masing. Karena itu, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan hari ini, di perayaan Natal ini, maka kita mau diingatkan supaya ketika kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ada kata menyerah untuk tidak datang dalam persekutuan ibadah. Sebab ternyata ada waktu dan saat kita tidak akan ada lagi seperti ini. Kita tidak akan lagi beribadah kepada Tuhan. Jangan buat-buat alasan dengan pergumulan hidup yang ada. Siapa yang nyandak punya pergumulan? Toh, sekarang Tuhan izinkan itu pergumulan orang hadapi semua sama-sama lewat pandemi COVID-19. Bagaimana kehidupan yang akan kita arahkan selanjutnya? Natal 2020 ini melalui kebenaran firman Tuhan kiranya merubah kehidupan kita. Sehingga penampilan-penampilan dan gaya kita dalam beribadah, dalam menjawab panggilan Tuhan itu akan dapat kita ubah, dapat mengubah kehidupan kita selanjutnya. Dari yang dulunya burung taong akan menjadi jemaat yang setia mau datang kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Setia dalam persekutuan ibadah. Nyandak di hari-hari tertentu, nyandak cuma karena Natal dan Tahun Baru dan lain sebagainya. Dan ini kiranya menjadi hal yang mau diingatkan juga kepada keempat,
saudara kita yang baru diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat baru. Hampir 2 bulan kita bergelut dalam katekisasi khusus. Banyak hal yang sudah kita pelajari, bahkan ada banyak hal nasihat yang sudah disampaikan, bahkan dalam pengembalaan. Karena itu Ibu Pendeta sampaikan, jangan jadi burung taung. Jangan cuma kelihatan hari ini atau di perjamuan besok. Ibu Pendeta katakan toh, belajar dari lingkungan sekitar kita yang ada. Mana yang baik itu yang ditiru, yang tidak baik jangan. Jangan bilang, oh sedangkan dia sosidi, asito malas mau ibadah, malas mau kelompok, malas mau pelka, malas mau masuk gereja. Jangan pernah ada kata demikian. Sebab ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita boleh ada bersama-sama beribadah. Dan akan ada waktu kita tidak akan lagi bersama-sama. Karena itu selagi masih kuat, masih sehat, masih bisa berjalan, cari Tuhan, datang beribadah kepadanya. Tuh. Sebabnya tidak sia-sia orang datang kepada Tuhan. Tidak sia-sia orang beribadah kepada Tuhan. Sebab ada kuasa yang akan memberkati kita dalam persekutuan itu, kuasa Tuhan itu sendiri. Apalagi Kang, menjadikan rumah ibadah itu tempat untuk bercerita dan berkarlota. Di belakang sana ada yang sedang tertawa-tertawa, bercerita. Sehingga perjalanan hidup setiap hari sudah nak jadi sebagaimana yang dituntut. Itu orang harus ingat. Rumah ibadat bukan tempat untuk orang menceritakan keburukan orang lain. Sehingga makna ibadah itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Mari orang selalu menjaga sopan santun untuk beribadah. Tidak lama, orang mulai tadi hampir 9:30, ini sudah menunjukkan 10:30. Karena tujuan orang datang kemari mau beribadah. Tuh. Itu yang harus orang ingat. Orang harus mengubah. Sebab pandemi COVID-19 ini seolah orang memporak-porandakan segala sesuatu. Saya rindu untuk selalu berpelukan dan cipika-cipiki dengan anggota jemaat, berjabat tangan dengan anggota jemaat. Tetapi ini adalah waktu yang tidak tepat. Ini salah satu hal yang mengubah kehidupan kita. Karena itu mari orang yang datang beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma datang di hari Natal atau dalam masuk gereja mau kasih tunjuk itu busana baru, rambut baru, model yang nyendak karuan datang dalam gereja. Baju yang tidak sepantasnya datang menghadap Tuhan, yang tidak layak. Karena itu orang mesti rubah mulai sekarang ini. Toh, biar itu baju cuma 30.000 atau berapa sekarang yang jual di Cabo, yang penting layak. Karena hati kita yang utama. Karena itu mari saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Karena itu adalah arti ibadah yang sejati. Semoga kita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, yang mampu dan dapat mempersembahkan yang terbaik. Karena Allah pun sendiri telah memberikan dan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita, di mana Ia rela mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang menjadi penebus, menebus dosa kita manusia. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat untuk keempat Sidi anggota jemaat yang baru diteguhkan. Dan selamat buat keluarga Mandak Budiman
yang boleh membawa anak cucu kekasih untuk menerima meterai baptisan kudus di hari Natal yang bahagia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita merespon kasih Allah itu dengan membawa persembahan, dan sementara pundi persembahan diedarkan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1, 2 dan 3. Hai dunia bergembiralah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Elukanlah Rajamu penebus, hai bumilah, gununglah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat kita mendoakan keluarga Mak Tota Sumariangin yang boleh bersyukur atas kelahiran seorang anak perempuan. Dan syukur kita berdoa juga dengan Bapak Yuber Manabung atas syukur ulang tahunnya yang ke-38 tahun hari ini. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Di Natal yang pertama di tahun 2020 ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab dalam persekutuan ini kami boleh diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu yang terus mengarahkan kehidupan kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Raja yang telah datang menjumpai kami manusia, yang telah menyelamatkan kami manusia 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh menikmati keselamatan sampai saat ini, karena Engkau adalah juru selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga Sumariangin Mak Tota Sumariangin yang boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan di tahun 2020 ini, khususnya di bulan Desember, ketika ya Tuhan mereka boleh bertambah satu anggota keluarga, seorang anak perempuan yang cantik. Biarlah Tuhan Engkau tetap dan terus ada merahmati kehidupan mereka, dalam syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga proses persalinan lewat sesar boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan keselamatan menjadi milik bagian ibu dan anak kekasih yang ada. Dan biarlah ya Tuhan kesehatan tetap terus ada teranugerahkan di masa-masa pemulihan dari ibu kekasih, bahkan di masa tumbuh kembang dari anak kekasih yang ada. Tuhan tetap menolong, dan biarlah sukacita ini tetap terus mewarnai perjalanan kehidupan keluarga Mak Tota Sumariangin untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Bapak Yuber Manabung yang boleh menikmati berkat Tuhan lewat bertambah usia setahun hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupannya di usia yang Tuhan anugerahkan 25 tahun. Biarlah Tuhan tetap ada menjaga keluar masuknya, menuntun kehidupannya, sehingga ada kekuatan, ada kesehatan, bahkan ada hikmat yang teranugerahkan
di dalam kehidupannya di usia yang ke-38 tahun hari ini. Dan Tuhan tetap menuntun kehidupannya bersama dengan keluarga agar tetap ada di hadapan Tuhan, menikmati kehidupan dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sungguh indah dan senantiasa membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami pun mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang tidak mengambil bagian dalam persekutuan perayaan Natal di saat ini. Terlebih khusus ya Tuhan bagi mereka yang sakit dan mereka yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan tetap ada menolong dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan tetap menjaga mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka di tengah-tengah penderitaan sakit yang melilit kehidupan mereka. Bahkan di dalamnya ya Tuhan memberikan kekuatan iman di usia yang semakin lanjut. Dan biarlah Tuhan mereka senantiasa hanya bersyukur kepadamu dan terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, berdoa untuk kehidupan kami semua yang boleh memberi diri secara keluarga, pribadi, untuk boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus merayakan perayaan Natal Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus ada melingkupi kehidupan kami, sehingga kami dapat senantiasa menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan walaupun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Arahkan kehidupan kami semua ya Tuhan, agar senantiasa kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Di dalamnya terus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Sehingga ya Tuhan kami dapat terhindar dari apa yang dinamakan dengan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu biarlah apa yang menjadi pengharapan kami di perayaan Natal yang pertama ini senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah itu sendiri. Kami tak punya kekuatan, kemampuan apa-apa untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Karena itu biarlah Kau anugerahkan bagi kami semua. Karena satu hal yang selalu kami syukuri ketika kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami mau berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang melakukan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di pelosok desa dan perkampungan. Engkau memberkati kehidupan mereka sekalian ya Tuhan. Terlebih yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pun yang ada di Kecamatan Tabukan Tengah, terlebih yang ada di Kampung Miulu ini. Tuhan tetap ada menolong. Perintah untuk pemutusan penyebaran COVID-19 yang ada. Biarlah Tuhan tetap menolong mereka sekalian. Bahkan kami berdoa untuk tim medis, saudara-saudara kami yang ada di gugus depan. Engkau kasihani mereka ya Tuhan, yang tak henti-hentinya memperjuangkan kehidupan yang baik bagi masyarakat yang ada. Biarlah ya Tuhan tugas kemanusiaan yang teremban dalam kehidupan mereka dapat terus ada memberkati kehidupan mereka dengan keluarga mereka. Mungkin saat ini dalam perayaan Natal mereka tidak bersama-sama dengan keluarga mereka karena harus bertugas menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai tim medis yang ada. Karena itu Tuhan, biarlah sukacita Natal juga mewarnai kehidupan mereka. Keselamatan menjadi milik bagian mereka, karena Tuhan senantiasa setia menjaga melindungi mereka. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan kasihani mereka, berikan kekuatan dan kesabaran menjalani penderitaan ini. Dan biarlah mereka tetap dan terus berharap kepada Tuhan, sehingga dengan dan menurut waktu Tuhan saja mereka dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu berkati majelis asistensi yang bertugas di hari ini, siapapun mereka yang membantu pelayanan, baik
kelompok wilayah pelayanan 2 bersama dengan para kostor, keyboardis dan singers yang ada. Tuhan memberkati, dan biarlah ya Tuhan di dalamnya apa yang kami lakukan senantiasa memuliakan Tuhan, dan ada sukacita yang terus kami alami di dalam kehidupan ini. Berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang ada di jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka sekalian yang diberikan tanggung jawab untuk melayani jemaat yang ada di tempat ini mulai KWP 1 sampai KWP 4. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan apa-apa. Bahkan kami percaya ya Tuhan hanya oleh karena hikmat yang berasal daripadamu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dipercayakan untuk boleh melayani anggota jemaat. Karena itu mengakhiri periode 2016-2021, mampukanlah kami semua ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat talenta yang kami miliki untuk dapat terus melayani jemaat dengan setia. Demikian pula memberkati semua anggota jemaat yang ada di KWP 1 sampai dengan KWP 4. Biarlah Engkau tetap ada menolong mereka ya Tuhan. Engkau tetap ada menaungi kehidupan mereka, dan kiranya mereka senantiasa tetap ada terpelihara di hadapan Tuhan, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Karena itu kebersamaan yang ada di jemaat Gemis Oikumene Miulu kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tetap ada dalam keutuhan yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Di dalamnya dibalut dengan kasih persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu ya Tuhan, sambil memohon biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan terimalah apa yang kami bawa di saat ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang kiranya dapat berguna untuk penata layanan kasih-Mu yang ada di muka bumi ini. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk mengawali warta jemaat, kita akan mendengarkan sambutan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. se-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara umat Kristiani yang berbahagia, hari ini dengan penuh sukacita iman, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru dunia, termasuk kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
boleh merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Raja Damai. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada saudara-saudaraku umat Kristiani di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 kepada kita sekalian. Suasana Natal yang kita rayakan di tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini kita merayakan Natal masih di tengah pergumulan daerah, bangsa dan negara, bahkan dunia dengan adanya pandemi COVID-19. Namun di tengah suasana seperti ini, kita seharusnya lebih dapat merenungkan akan hakikat Natal yang sesungguhnya, bahwa Allah sendiri telah mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia ini menebus segala dosa umat manusia. Dalam Alkitab tertulis, malaikat datang sebagai utusan Allah untuk menyampaikan bahwa juru selamat yang akan lahir akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini mengingatkan kita kembali bahwa dengan lahirnya Sang Immanuel berarti Allah telah membuktikan cinta kasih-Nya kepada manusia. Dia tidak meninggalkan manusia, melainkan akan senantiasa menyertai umat ciptaan-Nya. Inilah yang perlu kita renungkan ketika menghadapi berbagai tantangan dan ujian kehidupan, termasuk dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir melanjutkan kehidupan di dunia. Apa yang terjadi di tahun 2020 mengingatkan bahwa kita selaku umat manusia bisa hidup dan bernapas hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak perlu memegahkan diri, karena semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Mari kita berbenah diri membangun hari esok yang lebih baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, serta untuk membangun daerah dan bangsa tercinta. Tidak ada yang lebih indah dalam perayaan Natal selain suasana hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan ada apabila Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan memancarkan kasih dan ketulusan. Hidup saling memaafkan, saling menopang, saling membantu, dan saling mendoakan. Selaku pemerintah, saya harapkan kepada kita semua untuk merayakan Natal dengan sederhana, dengan tetap mematuhi protap kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Senantiasalah menerapkan hidup bersih dan sehat. Dan apabila ada sanak saudara yang baru datang dari luar daerah, disarankan agar memeriksakan diri di pusat-pusat kesehatan atau rumah sakit, sehingga kita terhindar dari ancaman COVID-19. Jemaat yang dikasihi, pada kesempatan ini saya menyampaikan harapan pemerintah kepada tokoh-tokoh agama dan umat Kristiani agar dapat senantiasa menjadi pelopor pemersatu bangsa, serta menjadi mitra pemerintah dalam mensolusikan berbagai permasalahan, termasuk mendukung lewat doa dan partisipasi aktif terhadap berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah demi terwujudnya visi pembangunan daerah, yakni daerah Kepulauan Sangihe, perbatasan NKRI selaku gerbang maritim Indonesia yang maju, sejahtera dan mandiri. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan,
Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sambil mengajak kita semua agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi garam dan terang dunia. Semoga berkat dan nikmat Natal menaungi umat Tuhan yang ada di daerah ini. Akhirnya, selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Salam. Demikian sambutan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kita akan mengikuti warta jemaat. Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Pelayanan ibadah kategorial untuk PLK Pemuda dan Remaja akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pada anak Dersia Dareno dan akan dilaksanakan pukul 4.30 WITA atau setengah 5 sore. Kemudian untuk pelayanan ibadah hari Natal kedua, Sabtu tanggal 26 Desember 2020 yang dirangkaikan dengan perjamuan asa yang kudus, Kadim Pendeta C. Taunaumang MPDK, Majelis Asistensi Majelis Jemaat, sumber lagu Kidung Jemaat, Kiboris Bapak Mordekai Sasamo. Kemudian Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Oikumene Miulu bersama dengan seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini menyampaikan terima kasih yang pertama kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini Bapak Bupati Kepulauan Sangihe yang terkasih Bapak Yabes Esar Gagana SEME yang sudah menyampaikan sambutan Natal 25 Desember tahun 2020. Ucapan terima kasih yang sama disampaikan kepada Pendeta Ibu NM Katiana Tumangken Estel yang sudah menjadi kadim kita di saat ini. Semoga Tuhan akan terus memberkati kehidupan Ibu dalam tugas pelayanan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Oikumene Miulu, pun memberkati kehidupan Ibu di tengah-tengah keluarga. Kepada kelompok wilayah pelayan NUA yang sudah menjadi majelis asistensi, kepada operator LCD, Kiboris, Singers, kepada kostor sekeluarga yang sudah menyiapkan gedung ibadah ini sesuai dengan protokol kesehatan, pun kepada anggota jemaat Tuhan yang terkasih yang boleh hadir di saat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah dalam perayaan ibadah Natal yang pertama tanggal 25 Desember 2020. Semoga Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita hari ini dan selalu terus. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Salam. Shalom. Kami kembalikan kepada Kadim. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama di akhir persekutuan ini pujian yang berkata, ketahuilah hai isi dunia. Ketahuilah hai isi dunia, giranglah semua dan bersoraklah pada masa kedatangan penebus Tuhan Yesus yang kudus. Dari mana? Dari sorga anak sia
kasihan anak Allah, cintakan manusia. Sio kasihan anak Allah, cintakan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kita. Kiranya mata yang tak terbatas dari Tuhan senantiasa menilik dan mengawasi kita. Kiranya hikmat pengetahuan dari Tuhan selalu menjadi sumber berpikir, berkata dan bertindak kita. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, mari bersaat teduh. Demikianlah ibadah Natal yang pertama yang dirangkaikan dengan baptisan kudus dan peneguhan anggota Sidi Jemaat baru. Tuhan Yesus kiranya terus ada memberkati kehidupan kita semua. Shalom.